Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dan juga ada teman saya Anissa Zulfa Mahfiroh. Di sini kami akan menjelaskan tentang wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Sebelumnya, apa sih wahdatul wujud itu? Nah, wahdatul wujud ini merupakan gagasan yang paling kontroversial dari metafisika, khususnya ini metafisika tasawuf. Nah, pemikiran wahdatul wujud ini berasal dari Ibnu Arabi, di mana pada sebelumnya itu Ibnu Al-Farabi ini secara formal tidak pernah menulis mengenai wahdatul wujud dalam tulisannya. Nah, namun Ibnu Arabi sendiri memiliki beberapa sandaran dalam mencetuskan teori ini. Secara etimologi, wahdatul wujud ini merupakan bentuk tarokib idhofi atau kata majemuk dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdah yang artinya tunggal dan wujud yang artinya ada. Nah, wujud ini bisa diartikan sebagai ada, kebenaran, atau eksistensi. Kemudian secara terminologi, wahdatul wujud ini berarti kesatuan eksistensi. Kesatuan eksistensi ini maksudnya bagaimana? Kesatuan eksistensi ini maksudnya bahwasannya yang ada hanyalah wujud yang satu. Wujud yang satu, sedangkan seluruh makhluk merupakan bentuk manifestasi dari yang maha satu, yaitu Allah sendiri, seperti itu. Kemudian menurut pandangan Ibnu Al-Farabi selaku pencetus dari wahdatul wujud, Ibnu Arabi memandang bahwasannya tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Dia wujud yang hakiki, wujud yang absolut, azali dan abadi. Jadi wujud yang hakiki ini hanyalah satu dan tak terbilang. Apabila dilihat dari sisi keesaannya, Allah itu hak, dan jika dilihat dari sisi berbilangnya, Allah itu makhluk. Nah, keduanya al-haq dan al-makhluk ini dua nama untuk satu hakikat, seperti itu. Nah, kemudian Al-Farabi, Ibnu Arabi juga menjelaskan bagaimana alam semesta ini merupakan penampakan tajalli Tuhan, dan dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalamnya tak lain adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Menurutnya juga realitas yang ada hanyalah satu, akan tetapi memiliki sifat yang berbeda. Di antaranya seperti sifat ketuhanan sekaligus sifat kemanusiaan, kemudian temporal sekaligus abadi. Jadi permanen sekaligus nisbi, eksistensi sekaligus non eksistensi. Nah, dua sifat ini hadir secara bersamaan dalam segala sesuatu yang ada di alam. Di sini juga beliau Ibnu Arabi juga menggunakan prinsip al-jamu' bain al-adat, yaitu kesatuan di antara pertentangan-pertentangan, atau dalam bahasa filsafat berarti disebut coincidentia oppositorum. Wahdatul wujud ini penjelasannya seperti apa lagi, yaitu la maujud illa al-wujudil wahid. Tiada yang maujud kecuali wujud yang maha esa. Jadi meskipun di alam semesta ini luas, terdapat beberapa makhluk. Meskipun di alam semesta ini luas, akan tetapi nyatanya ada beberapa bentuk makhluk, gitu loh. Bentuk yang satu. Hal ini digambarkan dari seorang yang melihat dirinya dalam beberapa cermin dengan model simetris maupun kecekungan serta kecembungan yang berbeda yang diletakkan di sekelilingnya. Nah, dalam tiap-tiap cermin ini yang berbeda-beda model tersebut, ia melihat bagaimana dirinya dalam jumlah yang amat banyak. Mungkin seperti kita ada di Jatim Park 1. Kita tadi Jatim Park 1, kita melihat ada sebuah rumah kaca di situ, yang kita bisa melihat bentuk kita itu banyak, gitu loh. Bentuk kita banyak, jadi kita bisa melihat dalam jumlah yang amat banyak dan dari sudut pandang yang berbeda-beda, dengan juga bentuk yang berbeda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang lain sebagainya, seperti itu. Nah, namun semua ini hanyalah bentuk-bentuk referensi wujud dari orang tersebut. Pada dasarnya orang tersebut itu tetaplah satu, gitu loh. Jadi meskipun banyak wujudnya, namun orang itu tetap satu, tetap orang itu aja, seperti itu. Juga penjelasan ini menurut simbol cermin
tersebut menurut Ahmad Hudori Soleh untuk menjelaskan bagaimana penciptaan alam. Penciptaan alam ini adalah sarana untuk memperlihatkan dirinya. Kedua, untuk menjelaskan hubungan yang satu dengan yang banyak dan beragam dalam semesta, yakni dalam artian bahwasannya itu Tuhan yang bercermin itu adalah satu, gitu loh. Tuhan ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk apa aja, tapi Tuhan ini hanya satu, gitu. Akan tetapi gambarnya ini amat banyak dan beragam sesuai dengan jumlah model cermin-cermin tersebut, seperti itu. Selanjutnya wahdal wujud. Nah, wahdal wujud kadang disalahartikan bukan panteisme. Nah, jadi wahdal wujud ini bukan paham panteisme. Perlu kita ketahui bahwa panteisme ini dari kata dasar pan yang berarti semua dan theos yang berarti Tuhan. Secara umum dapat diartikan sebagai paham yang menyatakan bahwasannya Tuhan itu sama dengan alam dan alam itu sama dengan Tuhan. Nah, panteisme itu seperti itu. Menurut paham panteisme, titik tekannya itu pada imanensi Tuhan ke dalam alam dan bukan transendensi Tuhan ke atas alam, sehingga tidak ada ruang lagi bagi transendensinya atas alam semesta. Wahda al-wujud, beberapa perbedaan di antara panteisme dengan wahda al-wujud. Antara lain, wahda al-wujud ini memberikan doktrin bagaimana transendensi Tuhan atas semua kategorinya, termasuk kategori substansi itu sendiri. Sedangkan panteisme ini lebih menekankan pada kesamaan substansial antara Tuhan dan alam. Panteisme itu seperti itu. Tidak hanya itu juga, wahdal wujud ini menganut konsep tasawuf, sedangkan panteisme ini menganut sistem filsafat. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya filsafat dengan tasawuf ini berbeda. Nah, jika filsafat mendasarkan argumentasinya pada postulat-postulatnya, menggunakan rasio dalam berpikir untuk memahami Tuhan alam semesta, ingin mendapat kebenaran, kesempurnaan dan menyeluruh. Sedangkan tasawuf ini mendasarkan bahwa argumentasinya pada visi dan intuisi, kalbu dan jiwa suci, serta kebenaran yang hakiki untuk menanggapi kebenaran yang hakiki juga. Dalam tasawuf juga, eksistensi dunia ini dengan segalanya itu tidak begitu menarik, karena seorang sufi dalam tasawuf ingin menjangkau hakikat eksistensi semesta, Allah itu sendiri. Reinterpretasi wahda al-wujud. Adanya reinterpretasi dari wahda al-wujud ini sangat dibutuhkan terhadap sebuah keimanan. Jika tidak, paham seperti ini akan disalahartikan dan disalahkembangkan. Paham wahda al-wujud ini sesungguhnya mengharapkan kendali pemahaman dan pengalaman agar dapat menetralisir berbagai kontroversial yang ditimbulkan. Misal nih, ini merupakan reinterpretasi wahda al-wujud yang salah. Mereka karena menyerap keliru paham ini, betapa banyak dari seorang manusia yang berani melalaikan dimensi lain dari syariat Islam. Contohnya, umat Islam banyak meninggalkan sholat fardu, puasa, karena mereka beranggapan bahwasannya dirinya telah mengenal Allah. Bahkan kadang mereka menganggap sesungguhnya mereka menyatu dengan Allah, sehingga mungkin ini perlu digarisbawahi bahwasanya ini akan salah, sehingga mereka berkesimpulan bahwa semuanya akan kembali dan selamat di sisi Allah, karena manusia itu merupakan bayangan dan kopian yang paling sempurna dari Allah. Akibatnya dari sini akan terjadi salah pemahaman yang keliru, walaupun mereka tetap menjalankan perintah-perintah dan perintah-perintah wajib dan sunnahnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu reinterpretasi wahda al-wujud yang perlu kita garis bawahi agar kita tidak terjadi salah pemahaman, gitu, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud adalah faham yang lebih moderat daripada wahdatul wujud. Konsep ini dikemukakan oleh seorang penyair sufi yang dikenal dengan nama Ibnu Farid. Ibnu Farid ini adalah seorang sufi yang lebih mengandalkan intuisi spiritual, perasaan, dan emosional. Konsepnya adalah mengkritik terhadap wahdatul wujud. Secara etimologi, syuhud berarti
melihat atau menyaksikan. Sedangkan secara terminologi, konsepnya mengenai keesaan Allah dan zatnya yang ada pada hati nurani. Dalam konsep wahdatus syuhud ini muncul kesatuan penyaksian bahwa yang disaksikan di mana-mana hanyalah Allah. Pluralitas alam dan atribut-atribut dunia menjadi lenyap dan yang dilihat hanya wujud Tuhan. Sebagai wujud tertinggi, tentu saja yang dimaksud di sini bukan kesatuan zat Tuhan dengan zat manusia, karena zat Tuhan tidak dapat terbagi-bagi. Yang dimaksud dengan wujud hakiki pada dasarnya adalah al-haq, yaitu Allah. Dan wujud-wujud lain dalam alam yang berwarna-warni adalah bersifat semu, dan yang terlihat hanyalah cahaya ilahi. Wahdatus syuhud ini merupakan keadaan di mana seorang sufi tidak lagi mampu melihat sesuatu kecuali wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena ini khusus bagi kehidupan spiritual yang hanya muncul pada seorang sufi. Aliran ini sejatinya adalah peniadaan diri atau fana dari melihat sesuatu selain Allah, tanpa menafikan eksistensi wujudnya sesuatu selain Allah di dunia nyata. Hanya saja ia mengingkari atau tidak mampu melihat sesuatu tersebut dengan menggunakan panca indera. Adapun menurut Syekh Muhammad Nafis yang merupakan seorang ulama sufi dari Banjar, menurut beliau proses pendekatan diri kepada Allah harus melalui 4 makom. Yang pertama adalah makom tauhid al-af'al, yang mengatakan bahwa segala sesuatu atau apapun yang terjadi pada alam ini pada hakikatnya adalah kehendak Allah. Selanjutnya makom tauhid al-asma, merupakan pengesaan Allah atas segala nama dan biasa disebut dengan musama. Kemudian makom tauhid al-sifat merupakan makom ketiga yang mempunyai arti fananya seluruh sifat-sifat makhluk termasuk sifat dirinya di dalam sifat-sifat Allah. Kemudian makom yang terakhir adalah makom tauhid al-zat, merupakan makom tertinggi yang merupakan pelabuhan atau bandar dalam pendekatan diri kepada Allah. Nah, dari sini pada hakikatnya berarti tidak ada atau hanya hayalan semata-mata. Dan makom yang pertama sampai dengan makom yang keempat dengan kaifiatnya sebagaimana yang telah diuraikan menurut Syekh Muhammad Nafis dinamakan dengan makom fana atau dalam istilah lain disebut dengan wahdatus syuhud. Konsep tersebut nampak sejalan dengan paham sufi atau aliran sunni seperti Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.